warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ladira dengan NIM 211054111 dari kelas S1. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang analisis regresi logistik. Analisis regresi logistik adalah suatu metode analisis yang berfungsi untuk menganalisis pengaruh suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Dengan syarat bentuk data dari variabel terikat adalah data dikotomi seperti ya dan tidak, setuju dan tidak, wanita dan pria, membeli dan tidak, dan sebagainya. Kategori pengelompokan jawaban variabel terikat ini adalah untuk Y sama dengan 1 menyatakan kejadian yang sukses, sedangkan untuk Y sama dengan 0 menyatakan kejadian yang gagal. Hal ini sangat berbeda dengan regresi linier yang variabel terikatnya termasuk skala interval atau rasio. Bentuk umum dari model analisis regresi logistik ini adalah Y sama dengan logit V kali X sama dengan log V kali X per 1 kurang V kali X sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3. Keterangannya Y sama dengan keputusan responden memilih, 1 sama dengan jika responden memilih ya, 0 sama dengan jika responden memilih tidak. X1, X2, X3-nya yaitu variabel bebas. 1, 2, 3-nya koefisien regresi logistik variabel bebas terhadap variabel Y. Metode pengajuan dalam analisis regresi logistik. Dalam metode logistik tersebut terdapat dua parameter statistik yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, uji Wall. Uji Wall digunakan untuk melihat variabel-variabel X yang mempengaruhi Y. Rumus uji Wall adalah seperti yang tertera pada gambar. Hipotesis uji Wall adalah HO BI sama dengan 0 atau variabel X tidak mempengaruhi variabel Y. HI BI sama dengan 0 variabel X yang mempengaruhi variabel Y. Penolakan HO terjadi jika nilai uji Wall dihitung lebih besar dari Wall tabel atau nilai probability uji Wall hitung lebih kecil dari A atau 10%. Sedangkan penerimaan HO terjadi jika nilai uji Wall hitung lebih kecil dari Wall tabel atau nilai probability uji Wall hitung lebih besar dari A atau 10%. Yang kedua, odds ratio. Dalam regresi logistik, untuk menginterpretasikan hasil penelitian tentang besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, maka digunakan nilai odds ratio. Nilai odds ratio merupakan ukuran asosiasi yang memperkirakan seberapa besar kecenderungan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika suatu variabel bebas memiliki koefisien regresi positif, maka nilai odds ratio-nya akan lebih besar dari 1. Sebaliknya, jika suatu variabel bebas memiliki koefisien regresi negatif, maka nilai odds ratio-nya akan lebih kecil dari 1. Rumusnya tertera seperti pada gambar. Interpretasi dari nilai odds ratio adalah sebagai berikut. Nilai odds ratio yang lebih dari 1 menunjukkan bahwa peluang responden untuk memilih Y sama dengan 1 lebih besar daripada responden yang memilih tidak, Y sama dengan 0. Dengan kata lain, responden lebih cenderung memutuskan ya. Nilai odds ratio yang sama dengan 1 menunjukkan bahwa peluang responden untuk YA sama dengan Y1 dengan responden memilih tidak, Y sama dengan 0 adalah sama. Nilai odds ratio yang kurang dari 1 menunjukkan bahwa peluang responden untuk memilih YA, Y sama dengan 1 lebih kecil daripada responden yang memilih tidak, Y sama dengan 0. Dengan kata lain, responden lebih cenderung memutuskan memilih tidak. Pengujian persyaratan analisis regresi logistik. Sama seperti halnya analisis regresi sederhana dan berganda, sebelum melakukan analisis regresi logistik, maka terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi. Pengujian asumsi yang dilakukan adalah kebalikan model. Untuk pengujian kebalikan model ini digunakan metode Pearson chi-square. Rumusnya seperti yang tertera pada gambar. Pertama-tama, kita buka aplikasi SPSS. Selanjutnya, pada variabel view, buatlah definisi data seperti yang tertera pada buku.
Selanjutnya, klik Data View, copy data yang ada di worksheet logistik pada file regresi logistik ke Data View. Kemudian klik Analyze, kemudian klik Regression, klik Binary Logistik, klik X1 dan X2, maka keduanya akan berpindah ke bagian covarian, lalu klik Option, lalu pada statistik and plot, centang pilihan Hausmer, lalu klik Continue, lalu klik OK. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa model regresi logistik yang dibuat ini sudah memenuhi asumsi kelayakan model. Hal ini dapat dilihat dari nilai chi-square pada tabel Hausmer and Lomsee test, di mana nilai chi-square hitungnya mencapai 5,971 dan nilai ini lebih kecil dari nilai chi-square Tabor. Atau dapat juga dilihat dari nilai Singh yang lebih besar dari alpha 5%. Berdasarkan analisis yang dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa variabel gender dan pendidikan atau pendidikan sedang dan tinggi keduanya mempengaruhi orang yang membeli dan tidak membeli di Giant. Hal ini dapat dilihat dari nilai Singh pada uji Wolf yang nilai Singh-nya lebih kecil dari alpha 5%, di mana nilai Singh variabel gender atau X3 sebesar 0,000 dan nilai Singh variabel pendidikan sedang dan pendidikan tinggi juga memiliki 5%. Pada tabel output variabel in the equation di atas juga dapat diketahui nilai odd ratio dari masing-masing variabel bebas. Untuk variabel usia X1, nilai odd ratio-nya sebesar 0,964. Hal ini memungkinkan bahwa semakin tua para pengunjung, maka peluang mereka untuk membeli di Giant Supermarket sebesar 0,964 kali dibandingkan tidak membeli. Dengan kata lain, semakin tua pengunjung, maka mereka lebih berpeluang untuk tidak membeli atau berbelanja. Untuk variabel gaji atau X2, nilai odd ratio-nya sebesar 1,002. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi gaji pengunjung, maka peluang mereka membeli atau tidak membeli adalah sama. Hal ini disebabkan nilai odd ratio mereka yang sebesar 1,002 mendekati nilai 1. Untuk variabel gender atau X3, nilai odd ratio-nya sebesar 316,587. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pengunjung pria atau nilai codingnya sama dengan 2 untuk membeli di Giant lebih besar 316,587 kali dibandingkan para wanita. Untuk variabel pendidikan sedang atau X3, nilai odd ratio-nya sebesar 51,090. Ini menunjukkan bahwa peluang pengunjung berpendidikan sedang, nilai codingnya sama dengan 1, untuk membeli di Giant lebih besar 51,090 kali dibandingkan para pengunjung yang berpendidikan rendah. Untuk variabel pendidikan tinggi X3, nilai odd ratio-nya sebesar 159,057